Hai Besti, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Riana. Di video kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk kenalan lebih dekat dengan Canva. Aku akan menjelaskan apa saja sih yang ada di beranda Canva dan bagaimana cara awal kita membuat desain dengan Canva. Tonton videonya sampai akhir ya supaya penjelasannya bisa tersampaikan dengan baik. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share video ini supaya channel aku semakin berkembang. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan buka aplikasi Canva. Untuk kalian yang belum punya aplikasinya, boleh diinstal dulu, klik Play Store, kemudian ketik Canva di pencarian, lalu install ya. Kalau yang udah punya, boleh langsung dibuka aja Canva-nya. Atau kalau misalnya ada yang terkendala untuk handphonenya yang memorinya penuh, atau aku udah nggak bisa lagi install aplikasi, don't worry, be happy karena Canva bisa dibuka di web ya. Caranya kita bisa klik Google atau Chrome, kita masuk ke Chrome, kemudian ketik canva.com di pencarian. Nah seperti ini, lalu kita bisa login, atau untuk yang belum punya akunnya bisa mendaftar. Nah ini adalah tampilan dari Canva Web yang lewat Chrome, dan ini tampilan dari aplikasi Canva. Nah tampilannya seperti ini kalau lewat aplikasi. Kalau misalnya kita bandingkan, ini tampilannya sama aja untuk Canva Web dan Canva aplikasi, tapi tetap saja ada yang membedakan, yaitu ketika kita upload foto dan ketika kita mengunduh ya. Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya, oke? Nah kira-kira apa aja sih yang bisa kita buat di Canva? Pertama-tama, sebelum kita buat desain, kita harus tahu dulu desain apa yang akan kita buat. Misalnya mau diposting di mana, atau kalau desainnya mau dicetak, itu mau dibuat desain apa, mau dicetak ukuran berapa. Nah, itu harus tahu dulu sebelum kita memilih ukuran kanvasnya di Canva ya. Karena ukuran yang nggak sesuai, itu akan membuat desain kita menjadi nggak bagus tampilannya. Terus kalau misalnya kita mau posting nih, misalnya saya mau buat feed Instagram, tapi saya buatnya kanvas ukuran cerita Instagram, itu kan lebih panjang ya yang cerita Instagram. Pas di posting di feed Instagram itu akan terpotong. Jadi untuk ukuran kanvas ini benar-benar penting sebelum kita membuat desain ya. Ada beberapa cara untuk mencari ukuran kanvas yang tepat dengan desain yang akan kita buat ya. Nah, pertama kita bisa geser di sini. Di sini ada konten Instagram persegi, cerita Instagram, Reels Instagram, dan lain-lain. Kita bisa cari di sini. Atau kita juga bisa cari di bawah, scroll ini ke atas seperti ini. Nah, misalnya teman-teman mau buat logo, cerita Instagram, sertifikat, dokumen, kartu, banner, dan lain-lain, teman-teman bisa cari di sini juga. Kemudian cara yang ketiga adalah kita bisa klik di sini di atas. Misalnya mau buat konten media sosial, kita bisa klik media sosial. Lalu misalnya mau bikin konten Instagram, bisa klik Instagram. Maka di sini akan muncul ukuran kanvas untuk kebutuhan Instagram seperti konten Instagram persegi, cerita Instagram, iklan Instagram, reel Instagram, konten Instagram beranimasi, dan lain-lain. Atau misalnya teman-teman mau buat konten untuk Facebook, teman-teman bisa langsung klik aja Facebook di sini. Nah, kemudian di sini akan muncul ukuran-ukuran kanvas untuk kebutuhan Facebook kita ya. Seperti sampul acara Facebook, video Facebook, Facebook Story, iklan aplikasi di Facebook, dan lain-lain. Yang tentunya ini ukurannya memang berbeda-beda dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita juga bisa klik video di atas ini untuk membuat beberapa video. Ada video seluler, video Facebook, reel Instagram, video TikTok, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk teman-teman yang suka bikin presentasi nih, teman-teman bisa klik di sini di presentasi untuk membuat desain PowerPoint ya biasanya. Untuk desain PowerPoint yang digunakan sebagai desain untuk presentasi bisa cari di sini untuk ukuran kanvasnya.
Nah, kemudian ada lagi di atas sini adalah fitur cetakan. Nah, cetakan ini adalah kanvas yang sudah disesuaikan untuk desain-desain yang akan dicetak, seperti stiker lingkaran, poster, kalender dinding, kupon hadiah, cangkir, label, dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau buat desain yang akan dicetak, tapi masih bingung nih. Misalnya saya mau buat desain kalender, tapi masih bingung ukurannya berapa, teman-teman bisa pilih ini, kalender dinding, maka otomatis kanvasnya akan sesuai dengan ukuran kalender dinding ini ya. Lalu ada juga kanvas ukuran dokumen, papan tulis, situs web, dan lain-lain, bisa teman-teman cari di sini ya. Setelah tahu konten apa yang akan kita buat, kita bisa langsung memilih ukuran kanvasnya yang disediakan oleh Canva. Nah, misalnya saya mau buat konten Instagram persegi, maka kita bisa klik yang ini, konten Instagram persegi. Setelah kita klik, di dalamnya ini akan ada kanvas kosong, di mana kita harus buat desain dari nol dari kanvas yang kosong. Nah, yang ini ya pilihnya. Atau kita juga bisa gunakan template hasil karya dari para kreator Canva yang bisa kita gunakan template-template ini, tapi dengan catatan kita harus rubah dulu teksnya atau elemennya. Jadi nggak boleh plek ketiplek sama lalu di save, itu nggak boleh ya. Kita harus melakukan perubahan dulu sebelum kita save atau sebelum kita gunakan templatenya. Nah, misalnya yang ini saya coba buka satu template Instagramnya. Kemudian sebelum kita simpan atau kita gunakan templatenya, ini harus dirubah dulu ya. Misalnya teksnya saya rubah menjadi Parangtritis. Yang penting pantai ya kan. Parangtritis. Gini bukan ya nulisnya. Ya, terus misalnya namanya saya ganti menjadi Riana. Nah, kayak gini aja ini udah bisa di-save untuk kita gunakan, atau kita juga bisa tambahkan lagi elemen. Klik tanda plus, klik elemen, lalu saya mau tambahkan elemen doodle. Ketik di pencarian aja doodle. Lalu saya mau pakai yang ini untuk hiasannya supaya nggak sama banget sama templatenya. Nah, kayak gini ya. Nah, oke, kayak gini aja ini udah selesai, udah boleh diunduh dan kita udah bisa gunakan. Cara keempat untuk menentukan ukuran kanvas adalah dengan menggunakan kanvas ukuran khusus. Caranya klik tanda plus, kemudian klik ukuran khusus. Nah, di atas ini klik. Kemudian kita bisa tentukan satuan ukurannya mau pakai apa, klik panahnya. Di sini ada pilihan pixel, inci, milimeter, dan sentimeter. Nah, misalnya saya mau pakai yang pixel tetap. Kemudian saya mau add lebarnya 1080, tingginya 1350. Nah, ini adalah ukuran kanvas untuk feed Instagram yang tegak atau yang lebih tinggi dari feed Instagram yang biasa ya. Kemudian misalnya saya mau buat banner dengan ukuran 1 meter kali 2 meter. Ini masih pakai ukuran pixel, tapi saya tambahkan resolusinya 1 meter sama dengan 1000 pixel. Jadi lebarnya 1000 dikali tingginya 2000 pixel. Ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Kalau banner ini biasanya kita bikin ukurannya custom ya. Jadi kita pakainya resolusi dan masih pakai pixel. Oke. Kita kembali lagi ke beranda. Nah, kemudian di sebelah beranda ini ada proyek. Isinya adalah, coba kita klik dulu ya. Klik proyeknya. Nah, isinya di sini adalah hasil-hasil desain yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, ini kayak tadi ya. Saya tadi buat banner ukuran 1000 kali 2000 pixel ada di sini. Kemudian template yang tadi saya pakai. Jadi ini adalah history dari desain-desain yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini ada folder, ada desain, ada juga gambar-gambar yang sudah kita upload ke desain-desain dari Canva ya. Nah, untuk folder ini ada folder dibeli. Ini biasanya untuk template,
elemen atau font yang ada tanda pro-nya, tapi kita beli dari Canva. Kemudian ada yang dibintangi. Dibintangi ini misalnya kita ada elemen kesukaan, favorit, kemudian kita bintangi supaya nggak susah nyarinya. Itu akan ada di sini, di folder ini. Ada juga unggahan. Kalau unggahan ini biasanya history dari foto atau video yang kita upload ke Canva ya. Yang yang pas kita bikin desain terus kita upload foto, itu ada di sini. Kemudian ada template. Nah, template ini sama kayak tadi ya. Kita mau bikin desain tentang apa, ini ada di sini template-templatenya. Kemudian ada juga tim. Kalau tim ini tools untuk langganan Canva Pro yang tim. Ya. Kembali ke beranda lagi. Di atas ini ada menu. Klik menu. Nah, di sini kita bisa mengatur akun kita. Di sini ada panah. Panah ini bisa memperlihatkan akun-akun kita yang ada di Canva. Di sini ada akun tim dan akun personal. Nah, akun personal saya ini adalah Canva free dan akun tim ini adalah langganan Canva Pro yang tim gitu ya. Jadi akun Canva Pro tim ini yang akun Canva Pro-nya aktif dan yang personal ini nggak aktif Canva Pro-nya. Kemudian ada template dan proyek, ini sama kayak tadi ya, yang di tools bawah itu. Kemudian ada pangkalan merek atau kit merek. Kit merek ini bisa kita akses jika kita berlangganan Canva Pro. Nah, isinya ada apa aja? Di kit merek ini kita bisa unggah logo, kemudian warna, kemudian font, gambar, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita punya logo, misalnya saya penjual online terus punya logo, nah logonya bisa disimpan di sini, jadi nggak harus kita upload terus-menerus si logo itu gitu ya. Kemudian warna, misalnya saya punya warna khusus untuk tema desain saya. Nah, saya simpan warna-warna tersebut di sini. Jadi ketika kita akan merubah warna di desain kita, ini tuh udah otomatis tampil gitu, tanpa kita harus cari. Kemudian font. Nah, di sini ada font yang saya unggah. Saya downloadnya dari davon.com dan diunggah ke Canva. Jadi ini bukan font yang ada di Canva ya, kita unggah dari luar. Nah, untuk foto, grafis, icon juga bisa kita upload di sini. Kalau perencana konten, ini bisa untuk kita menjadwalkan konten kita, kemudian temukan aplikasi. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu desain kita. Kemudian ada Smart Mockups, ini fungsinya untuk melihat hasil jadi dari desain yang akan kita cetak. Misalnya saya mau buat kaos nih. Saya udah buat desain kaosnya di Canva. Kemudian sebelum dicetak mau lihat dulu nih hasilnya setelah jadi kaos itu kayak gimana. Nah, kita bisa pilih ini. Kemudian nanti desain kita akan muncul di kaosnya. Gitu ya. Jadi sebelum kita cetak udah tahu nih gambarannya, hasil cetak dari kaosnya itu kayak gini misalnya gitu. Kemudian ada pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita bisa mengatur akun kita, akses masuk. Kemudian ada juga untuk tim ya. Untuk tim kita ini pengaturannya ada di sini. Untuk anggota tim, grup, langganan, dan lain-lain, ini biasanya untuk langganan Canva Pro yang tim ya. Oke, sekian dulu penjelasan kali ini. Di next video saya akan jelaskan tools ketika kita membuat desain di Canva. Jadi stay tune terus untuk nonton video selanjutnya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Wassalamualaikum.